komponen dari sistem pakar, teman-teman, sistem pakar ini itu memang memiliki suatu karakter yang berbeda dengan sistem informasi biasa, tapi juga dia sudah memiliki kecerdasan sehingga masuk pada AI. Nah, untuk dikatakan sistem pakar, itu pertama yang harus kita masukkan adalah adanya orang yang atau manusia yang ahli. Kemudian harus ada orang yang merekayasa pengetahuan. Nah, yang kemarin sudah saya bahaskan, merekayasa pengetahuan atau knowledge engineer ini, nanti dialah yang akan membuat sistem pakar ini. Dia nanti akan mengakuiring kemampuan atau pengetahuan dari si human expert ini, lalu dia masukkan dalam knowledge base, lalu dia nanti buatkan mesin inferencing-nya, dan juga dia siapkan interface-nya. Nanti interface ini, sistem ini sudah siap. Nah, kemudian ada satu lagi adalah si user. Ya, user inilah yang nanti akan menggunakan si pakar ini tanpa dia harus mengetahui detailnya seperti apa. Si user ini cukup dia memasukkan fakta-fakta yang diminta, yang diinputkan melalui interface. Nanti biarkan sistem ini yang bekerja melakukan inferensi pada fakta dan rules-nya yang ada, lalu nanti dia akan menampilkan output yang nanti akan dibaca oleh si user. Nah, user ini nanti akan merasa terbantu karena dia sudah tidak mendapatkan suatu assisting solution atau dia mendapatkan suatu solusi dan didampingi bagaimana caranya solusi tersebut bisa. Di sini yang dikatakan dengan pakar memang tidak bisa sembarangan orang disebut pakar. Pakar ini biasanya dia khusus pada fokus bidang tertentu. Kalau dokter, ada dokter umum, ada dokter spesial. Yang disebut pakar itu biasanya lebih pada dokter yang spesialis pada bidang tertentu. Kayak teman-teman Eskom, tapi kan teman-teman juga punya kepakaran bidang tertentu. Mungkin teman-teman nanti sarjana teknik informatika. Ini teman-teman nanti akan punya kepakaran, apakah dia itu nanti orang yang ahli desain, apakah nanti orang itu ahli bikin program, apakah ahli bikin jaringan, apakah ahli bikin animasi. Itu kan biasanya keahlian kita akan mengerucut pada satu bidang tertentu. Sama dengan pakar dan kepakaran juga. Dia akan semakin pakar pada saat dia berbicara tentang satu bidang, tapi dia bisa menjelaskan dengan baik dari awal sampai akhir. Biasanya orang pakar ini memang susah kita temui itu karena langka. Terus juga memang usahanya dia itu gitu kan. Dia itu bisanya kita itu harus membayar mahal gitu kan. Dari sisi waktu, dari sisi keuangan juga. Karena memang dia susah ditemui, itu susah, langka sekali orangnya. Nah, terus juga mahal itu pelayanan yang dia berikan ke kita itu memang butuh timbal balik yang cukup besar. Kenapa? Karena untuk bisa menjadi pakar ini, orang ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dia harus pertama berpendidikan, kedua harus punya kemampuan latihan-latihan. Juga dia yang paling mahal itu adalah apa? Pengalaman. Pakar ini yang membuat dia jadi mahal itu adalah pengalaman. Karena kalau tidak punya pengalaman, dia tidak akan mencapai tingkat kepakaran. Sehingga memang di sini biasanya orang pakar ini dia sudah punya kematangan untuk berbicara satu hal. Pada saat nanti ada permasalahan tertentu, dia sudah tahu, oh kalau ini berarti ini, kalau ini berarti ini. Kenapa? Karena dia pertama punya pengetahuan yang dia dapatkan dari pendidikan dia, dari latihan-latihan yang dia lakukan, dan yang terakhir adalah yang paling penting dari pengalaman. Dari hanya pengalaman yang dia lakukan selama bertahun-tahun, sehingga dia menjadi cukup matang untuk bisa berbicara tentang solusi dari suatu permasalahan di bidang. Nah, inilah yang membuat memang dalam kehidupan kita, dalam dunia kita sehari-hari, kenapa memang yang pakar itu memang cukup susah ya untuk kita temukan. Karena memang untuk menjadi pakar itu butuh waktu yang lama, butuh usaha yang cukup besar, dan biaya yang tidak murah, dan pengalaman yang mungkin susah untuk didapatkan. Sehingga oleh karena itu, memang nanti dari ini kita butuhlah orang yang cerdas lainnya itu, yaitu knowledge engineer, yang nanti dia itu akan mengakuiring, dia akan mendapatkan informasi dari pengetahuan pakar ini tentang rules-nya, permasalahan itu bagaimana, fakta apa saja yang dibutuhkan, lalu nanti dia simpan dalam knowledge base-nya. Karena knowledge base ini hanya berupa aturan-aturan saja, butuh bagaimana caranya dari fakta yang masuk nanti bisa kita lakukan penalarannya.
kita bisa masukkan fakta pada aturan, sehingga kita bisa menelusuri aturan-aturan tersebut untuk bisa mendapatkan kesimpulan seperti yang kemarin kita lakukan di prolog tersebut. Terus juga bagaimana sekarang kita sudah berbicara nih dari sisi pakar ke knowledge. Terus sekarang dari knowledge ini ke user gimana? Nah, butuh interface-nya. Interface-nya yang memang nanti memberikan satu tampilan yang menarik, tampilan input yang memudahkan, dan juga tampilan output yang bisa dipahami. Nah, inilah peran penting dari soal knowledge engineer. Nah, kalau teman-teman nanti kita sebagai sarjana teknik informatika, nah kita di sini sebagai bertugas sebagai knowledge engineer. Kita sebagai perekayasa pengetahuan, di mana kita di sini teman-teman mendapatkan informasi dari pengetahuan pakar, lalu kita masukkan ke bentuk knowledge base, kita siapkan mesin pencariannya atau mesin penalarannya, dan kita siapkan juga alat input output untuk itu. Nah, baru yang terakhir di sini harus kita perhatikan knowledge base-nya. Knowledge base-nya di sini dia itu berisi tentang uraian masalah tertentu berupa aturan if dan else, dan ini harus high quality. Kenapa harus high quality? Karena itu akan menunjukkan tingkat intelligent system. Sistem pakar itu bagian dari sistem cerdas karena adanya pengetahuan yang bagus. Pengetahuannya tidak boleh sedikit, tidak boleh tidak lengkap. Pengetahuannya harus lengkap, harus mumpuni, harus handal. Sehingga disinilah dituntut adanya suatu kerjasama yang baik dari human expert dengan knowledge engineer untuk bisa mengakuiring kemampuan dari si human expert ini dalam bentuk knowledge. Jangan sampai juga pengetahuan dari expertnya benar, tapi kita sebagai knowledge engineer-nya yang tidak memiliki kemampuan untuk menuliskan dengan benar aturannya. Karena sistem pakar itu, teman-teman, dia bisa berhasil atau tidak itu sangat tergantung dari pengetahuan yang ada dalam knowledge base. Kalau knowledge base ini dia memuat informasi yang tidak tepat, kurang bagus, kurang tepat, tidak lengkap, maka nanti pada saat user melakukan konsultasi, bertanya, maka nanti hasilnya pun akan kurang bagus, kurang tepat, kurang akurat. Kalau user tidak puas dengan performance dari sistem pakar ini, maka sistem pakar ini dia tidak akan digunakan sampai karena orang tidak percaya. Nah, sehingga memang untuk bisa sistem pakar ini dipergunakan, dimanfaatkan oleh manusia lain yang tidak expert, kita harus bisa mengumpulkan informasi yang benar dari pakar ini, mengakuiringnya ke dalam knowledge base dengan tepat, sehingga semua yang ada dalam knowledge base ini adalah pengetahuan yang lengkap, tepat, dan akurat. Sehingga nanti sistem pakar kita akan memiliki performance sama dengan human expert. Selanjutnya, yang menjadi otak penting dari sistem pakar ini adalah inference engine atau mesin inferensi. Teknik penalarannya yang kemarin kita pelajari pada bidang abstrak logika, itu di sini itu nanti akan ada pemanfaatan. Di sini ada satu teknik bagaimana caranya dari set aturan ini kita bisa menggabungkannya dengan fakta yang diinputkan oleh user sehingga kita bisa menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan inilah yang nanti akan kita manfaatkan, yang kita gunakan sebagai solusi dari permasalahan. Kalau sekarang knowledge-nya udah bagus, berasal dari pakar yang tepat, knowledge-nya udah bagus, lengkap, tapi kalau sekarang mesin inference-nya tidak bagus, tidak cocok, pertama kalau tidak cocok berarti akan ada waktu yang cukup lama untuk pencarian kesimpulan, atau juga mungkin dia menghasilkan kesimpulan yang tidak pas, tidak tepat, sehingga nanti hasil yang diterima oleh user pun tidak bagus, tidak, sehingga user tidak percaya lagi pada kemampuan dari sistem pakar. Sehingga setelah kita memiliki knowledge yang handal, yang bagus, yang lengkap, kita harus melengkapinya juga dengan mesin inference yang
cocok dan handal. Salah satunya nanti mungkin kita bisa memanfaatkan seperti forward chaining, backward chaining. Mungkin juga banyak juga teknik-teknik yang lain yang bisa teman-teman gunakan seperti case-based reasoning, certain factor, terus mungkin aplikasi teknik-teknik seperti naive Bayes, Fuzzy, itu banyak sekali nanti yang bisa kita manfaatkan. Apalagi kesininya expert system ini bisa ditambahkan dengan kemampuan learning, dengan menambahkan metode-metode yang bisa gimana nanti dia itu mempelajari pada informasi yang baru yang belum ada di sana. Inilah kemampuan dari si expert system ini memang didukung oleh yang namanya si inference engine. Kemudian pasti karena nanti dia akan berhubungan dengan orang yang menggunakan sistem ini, dia harus didukung juga sistem pakar ini dengan user interface yang user friendly. User friendly ini ya teman-teman kan udah banyak nih belajar di interaksi manusia dan komputer. Bagaimana caranya manusia bisa nyaman, user ini bisa nyaman menggunakan sistem ini, baik dari sisi tampilan, dari sisi bahasa, dari sisi tombol tata letaknya, dia lebih mudah untuk memberikan input nanti, sehingga dia bisa menampilkan suatu informasi hasil yang bisa cepat dipahami oleh user yang mungkin di sini bukan orang yang ahli atau bukan orang yang tidak tahu. Memang bagaimana sistem pakar ini dibangun itu udah jangan sampai orang ini tahu isinya, cukup aja dia nginputin masalahnya apa, keluar hasil yang bisa dia paham. Tentang ribet-ribetnya di dalam sistem pakar ini cukup si knowledge engineer yang